Aib terungkap, AHY ngakunya dikudeta, ternyata SBY yang kudeta Demokrat. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Entah siapa yang melahirkan ide agar AHY mengklaim adanya kudeta terhadap Partai Demokrat. Apakah AHY atau SBY sendiri? Masih saja setia dengan strategi playing victim atau belagak jadi korban. Sebuah strategi yang sudah tidak bisa lagi dipakai oleh Partai Demokrat. Gimana mau pakai itu? Uang kadernya banyak terlibat korupsi ketika SBY masih jadi presiden. Itu pun perkara korupsi masih banyak yang belum kelar. Masih ada kasus Jiwasraya dan Asabri yang diduga dimulai dari era SBY juga. Halah, alih-alih dianggap jadi korban, publik justru menertawakan dan mencemooh AHY. Yang bermasalah internal partai, kok menyeret-nyeret Presiden Jokowi untuk klarifikasi. Ini pun dicuekin sama Presiden Jokowi. Muldoko yang disebut terlibat dalam soal kudeta ini malah mendapat simpati dari publik. Dari sini sudah kelihatan strategi AHY gagal. Malah soal Kongres Luar Biasa atau KLB yang sudah dipahami publik sebagai mekanisme normal sesuai ADART Partai Demokrat makin nyata. Para senior dan pendiri Partai Demokrat pun dengan belak-belakan bicara di depan media, bikin AHY dan SBY makin gosong. Ada dua politisi senior yang malah mengungkap hal sebaliknya, yakni HM Darmizal MS, mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat, dan Mekso Pasua, salah satu pendiri dan deklarator Partai Demokrat. Mereka berdua malah memaparkan bagaimana pihak SBY mengambil alih, alias mengkudeta Partai Demokrat. Dari partai yang didirikan sebagai partai modern dan terbuka, menjadi partai dinasti. Darmizal yang sudah mengaku sebagai aktor di balik pertemuan Muldoko dan kader Demokrat tanpa basa-basi membantai cara AHY memimpin Demokrat. Dilansir dari sindonews.com, Darmizal menyebut AHY sebagai ketua umum yang masih sangat mentah dan gerusa-gerusu dalam bertindak. Lalu, terungkaplah borok lama SBY. SBY lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal. Ujarnya, merujuk pada sejarah Demokrat, Darmizal menyebut pada 2003, Ibu Ani Yudhoyono almarhumah bergabung sebagai wakil ketua umum. SBY kemudian masuk menjadi capres dari Demokrat. Padahal sebelumnya SBY tidak pernah mengunjungi Partai Demokrat. Darmizal menyebut soal Kongres kelima Partai Demokrat yang dipaksakan digelar ketika negara ini sudah dilanda pandemi. Pada pertengahan Maret 2020, Kongres dipaksakan untuk mewariskan jabatan ketua umum dari Bapak ke putra mahkota. Menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain jadwal acara, tata tertib, pembahasan ADART, pembahasan program kerja, dan laporan pertanggungjawaban SBY ketua umum sebelumnya. Namun, langsung mendeklarasi AHY menjadi ketua umum oleh ketua-ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi, papar Darmizal. Mengungkap bahwa Kongres berlangsung tanpa memenuhi tata cara yang benar. Senada, juga dilansir dari sindonews.com, Mekso Pasua menyebut dalam kepemimpinan SBY sebagai ketua umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga. Rekam jejaknya masih ada, saksi dan orang-orangnya masih lengkap sehat walafiat, ujar Max. Menegaskan apa yang dia katakan layak dipercayai publik. Dulu, Demokrat sangat terbuka menerima berbagai pimpinan daerah yang masuk dan menjadi ketua DPD maupun DPC. Usai 2009, setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi ketua umum produk KLB atau Kongres Luar Biasa di Bali 2013 dan putranya Edi Baskoro Yudhoyono tetap menjadi sekretaris jenderal. Maka, mulai saat itulah masyarakat menyetempel Partai Demokrat adalah partai keluarga, ujar Max. Kemudian, pada Kongres tahun 2015, SBY kembali dikukuhkan sebagai ketua umum setelah menghadang paksa pencalonan Marzuki Ali. Padahal, SBY sudah berjanji
bahwa tujuan menggantikan Anas hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015. Seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilahkan Marzuki Ali untuk menjadi ketua umum di KLB Bali 2012 tersebut. Mengingat Marzuki Ali adalah runner-up pada Kongres di Bandung 2010, kata Max. Ungkap Max, jabatan strategis partai dalam rentang waktu 2015-2020 dikuasai oleh keluarga SBY. SBY menobatkan AHY menjadi komandan tugas utama Partai Demokrat menjelang pemilu 2019. Hasilnya, perolehan Demokrat turun dari hasil pemilu 2014. Tetap saja, AHY akhirnya menjadi ketua umum Demokrat pada Kongres 2020 dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Max Sopaswa menyebut Kongres 2020 sebagai kongres jadi-jadian, tidak ada tata tertib, tidak ada pertanggungjawaban keuangan dan program, bahkan ADART 2020 dibuat di luar setelah kongres sesuai dengan versi dan kemauan SBY. Dengan telak Darmizal melukiskan kudeta yang dilakukan SBY, SBY diajak mampir dan diberi tempat di rumah oleh pemiliknya. Kemudian, dia malah mengambil rumah dari pemiliknya. Kali ini sangat lucu dan memprihatinkan. Cerita ini saya yakin benar adanya. Ngapain juga mereka bohong? Partai Demokrat memang sudah jadi partai keluarga SBY. Seandainya dengan demikian, perolehan suara Demokrat menanjak, ya mungkin bisa dimaafkan. Mungkin akan membuat politisi antri mau bergabung di Demokrat. Tapi nyatanya, perolehan suara terus menurun dan makin blunder saja di bawah kepemimpinan AHY saat ini. Wajar kan kalau para senior dan kader Demokrat punya kehendak keras untuk menggelar KLB. Yang disebut AHY sebagai kudeta, hehehe. Publik juga paham kok, gak sulit membacanya. Apalagi dengan makin terbongkarnya borok-borok lama ini, alamat nyungsep selalu dari kura-kura.